Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Itu sebelumnya yang kameranya mati dinyalain dulu ya ketika pembelajaran. Ayo. Nah, Baik, Pak. oke. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Mangga untuk baca doa dipimpin oleh Irsad aja biar cepat. Ayo. Baik. Bismillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika yarhamar rahimin. Amin. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan eh, belajar mengenai sifat-sifat Allah. Nah, yang sebelumnya mungkin kalian telah mempelajari materi sifat-sifat atau sifat yang tidak terpuji lah ya untuk orang-orang. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjut kepada materi, coba Bapak mau nanya dulu nih, apa sih Sad yang dimaksud dengan sifat wajib atau sifat mustahil bagi Allah itu? Baik. Yang setahu saya, Pak, sifat wajib itu sifat yang hanya dipunyai oleh Allah. Kalau sifat mustahil itu sifat yang mungkin nggak ada di Allah. Terus kalau sifat jais apa ya? Ya, tadi sifat jaiz. Nah, jais itu yang sifat tidak ada di makhluknya gitu. Mungkin gitu, Pak. Nah, oke, siap. Sebelumnya gimana Irsad kabarnya? Baik sekarang? Alhamdulillah baik, Ya, Pak. alhamdulillah. Ya, maka dari itu harus eh, tetap jaga kesehatan ya. Walaupun pembelajaran pada pagi kali ini kita dilakukan secara daring, kamu tetap harus semangat ya. Jangan malas-malasan, apalagi buat kerjain PR, oke? Nah, nah, sebelum ke pembahasannya, coba di sini Bapak ada gambar. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini? Baik, Pak. Kalau gambar ini menjelaskan tentang orang habis sholat. Terus dia mengangkat tangannya, terus lihat ke atas. Nah, itu tuh seperti kayak kita tuh berdoa kepada yang atas-atas itu berarti Tuhan, Oh, begitu. iya iya Dan iya. saya dengarnya tuh ya kita kalau apapun itu harus minta kepada Allah mungkin. Itu. Nah, ya, kita ketika mempunyai keinginan, maka kita harus berdoa kepada Allah, karena Allah itu Allah. Maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah Maha mendengar. Oke. Nah, di sini Bapak mau ngejelasin dulu nih terkait pengertian apa itu sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah ya. Nah, jadi Allah itu adalah zat yang maha sempurna dan maha agung ya. Zat yang maha tunggal. Nah, dia tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang lain. Allah itu maha satu, Allah itu maha tunggal. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sifat jaiz itu adalah sifat yang mungkin ada pada Allah ataupun sifat yang tidak mungkin atau tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat wajib dan sifat jaiz. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sifat wajib ini jumlahnya ada 20. Kalian harus bisa menghafalnya ya. Coba biar nggak ngantuk, eh, anak-anak bisa mengikuti apa yang Bapak ucapkan ya, biar kita agak fresh gitu kan, biar bersemangat. Kita menghafal sambil bernyanyi. Oke, nanti ketika Bapak sudah mengucapkan, kalian ikuti ya. Oke. Wujud kidambako. Ayo. Wujud kidamako. Mukhalafatul lil hawadisi. Muhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi.
qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah kudrat irodat. Wahdaniyah kudrat irodat. Ilmu hayat sama. Ilmu hayat sama. Basor kalam qadiron muridan. Basar kalam qadirun muridan. Aliman hayan Aliman hayan. sami'an basiron mutakaliman. Sami'an basiron mutakaliman. Yang semangat dong Irsa, jangan ngantuk ya. Nah, sekarang kita bahas nih satu persatu. Apa wujud itu? Wujud itu artinya ada, bahwa Allah itu ada loh gitu kan. Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu ada? Kita lihat ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari alam, pemandangan, ya itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian kidam ataupun awal, bahwa Allah itu awal dari segala awal. Nah, jadi yang terdahulu ya artinya kidam itu. Kemudian tadi ada bako. Bako itu artinya kekal. Dalam artian kekal itu akan ada selamanya. Tidak akan ada yang namanya akhir. Itu dari artinya kekal ya. Kalian harus tahu itu kekal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada mukhalafatul hawadisi, atau artinya berbeda dengan makhluknya. Dalam artian gini, Allah itu sang pencipta, pasti beda dengan makhluk yang ia ciptakan. Nah, itu. Kemudian yang kelima itu ada qiyamuhu binafsihi. Ia berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lainnya. Ia menciptakan langit dengan sendiri, menciptakan bumi dan segala isinya dengan sendiri tanpa bantuan. Nah, kemudian ada wahdaniyah, yaitu esa. Nah, kemudian ada kudrot, artinya berkuasa. Ia berkuasa, ia atas segala sesuatu gitu kan. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada irodat. Irodat itu berkehendak. Dalam artian apa yang ia kehendaki maka jalan. Dalam artian misalkan seperti ini, Irsad setelah lulus di SMP ini mempunyai cita-cita masuk ke SMA 1 Bandung. Tapi Allah itu berkehendak untuk Irsad itu masuk di Mansaba. Ya berarti apa yang Irsad cita-citakan itu tidak akan bisa tercapai karena Allah berkehendaknya yang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada ilmu. Allah itu maha mengetahui loh. Jadi kalau misalkan sekarang Irsan ke kantin, nanti kamu makan gorengan 5, terus bilang ke ibu kantinnya bayar 1, ibu kantin emang nggak tahu. Tapi Allah itu tahu apa yang kamu lakuin. Nah, maka eh, kemudian yang selanjutnya itu ada sifat Allah itu hayat, hidup. Nah, ini selaras dengan yang bako, bahwa Allah itu kekal. Allah itu tidak mati, Allah itu hidup. Nah, kemudian yang ke-10, 11, maaf, yang ke-11 itu ada sama. Allah itu maha mendengar. Bahkan apa yang tidak kamu ucapkan, apa yang kamu katakan di dalam hati, itu Allah tahu. Allah itu maha mendengar. Nah, kemudian ada basor. Allah maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita lakukan selaku hambanya. Jika kita berbohong kepada orang lain, mungkin orang lain akan percaya, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan sebenarnya. Kemudian ada kalam. Kalam itu berfirman atau berbicara. Al-Quran adalah bukti bahwa itu firman Allah, itu kalamullah. Nah, di situ Allah
menyampaikannya melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Qadiron. Qadiron itu artinya berkuasa. Allah yang menguasai langit dan isinya. Allah yang menguasai bumi beserta isinya. Seperti itu. Dan segala apa yang ada di dalam jagat raya ini. Nah, kemudian ada muridan. Muridan artinya berkehendak. Ini selaras dengan irodat. Berkehendak atas segala sesuatu. Nah, kemudian ada aliman. Aliman itu sama dengan ilmu. Allah itu zat yang maha mengetahui apapun yang ada di alam jagat raya ini. Allah maha mengetahui itu. Nah, kemudian Hayyan. Hayyan ini zat yang maha hidup. Allah senantiasa tidak akan pernah lenyap. Beliau maha hidup. Kemudian ada Sami'an. Sami'an itu zat yang maha mendengar. Nah, kemudian ada Basiron. Basiron adalah zat yang maha melihat. Melihat apa segala sesuatu yang terjadi. Dalam artian ketika misalkan kita bisa saja berbohong kepada orang lain. Atau kita bisa saja melakukan suatu hal yang seperti maksiat di dalam ruangan yang tertutup. Tidak ada orang yang melihat mungkin. Tapi Allah maha melihat. Nah, kemudian ada yang terakhir dari sifat wajib bagi Allah itu adalah mutakaliman. Ia berfirman di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada berapa anak-anak sifat wajib bagi Allah itu? Berarti sifat wajib bagi Allah itu ada 10 berarti Pak. Ada 20. Ada 20. 20. Ya, kamu jangan ngantuk. Ayo. Semangat belajarnya. Semangat ya. Jangan ngantuk. Ya Pak, maaf. Ada 20 ya. Jadi sifat wajib bagi Allah ini adalah ada 20. Nah, setelah sifat wajib kita lanjut ke sini. Nah, tadi dari ke-20 sifat Allah itu digolongkan menjadi 4. Jadi ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah, yaitu wujud. Nah, kemudian yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Apa aja? Ada kidam, bako, khalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Itu adalah masuk kepada kelompok sifat salbiyah. Nah, kemudian ada sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu adalah sifat yang abstrak, yang wajib ada pada Allah. Apa tuh? Nah, itu adalah menambah makna bahwa ya, Allah itu zat yang maha sempurna. Apa aja nih yang masuk sifat ma'ani? Itu ada kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kala. Itu sifat ma'ani. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sifat maknawiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah itu ialah sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Ya, itu. Kemudian apa aja? Ininya itu ada qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalima. Bahwa Allah itu adalah mempunyai sifat itu sebagai sifat maknawiyahnya. Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha melihat. Seperti itu. Itu pengelompokan dari 4
Dari 20 itu dikelompokkan menjadi 4, seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih semangat nggak Irsan? Atau udah ngantuk? Masih Pak, masih. Ya, Tadi saya kita merhatiin. sebentar lagi ya. Nah, Saya merhatiin banget Pak. siap. Selanjutnya itu ada sifat mustahil. Coba Bapak mau nanya apa tadi sifat mustahil itu? Sifat yang tidak, yang mustahil itu sifat yang nggak mungkin ada di Allah. Nah, mustahil berarti artinya tidak mungkin. Dalam artian sifat mustahil ini adalah lawannya sifat wajib bagi Allah. Jadi Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat ini. Jadi ini lawan dari sifat wajib tadi yang 20. Ini pun sama, jumlahnya ada 20. Yang pertama itu ada Adam. Tiada artinya. Ini lawan dari wujud. Yang artinya ada. Adam, tiada. Berarti Allah itu nggak mungkin tiada. Kan mustahil. Mustahil dong Allah tiada. Kalau misalkan Allah tiada, apakah Irsyad ada? Apakah sekolahan ini ada? Apakah dunia ini ada? Kan ya maka nggak ada karena Allahnya juga tiada. Jadi mustahil Allah bersifat Adam atau tiada. Nah, yang kedua itu ada hudus, artinya ada yang mendahului. Tidak mungkin atau mustahil Allah itu ada yang mendahului. Kenapa? Karena Allah adalah yang terdahulu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu fana, musnah. Mustahil Allah bakal musnah. Kenapa? Karena Allah adalah dia kekal, dia tidak akan musnah sampai kapanpun. Nah, jadi mustahil Allah fana, mustahil Allah musnah. Kemudian yang keempat itu adalah mumasalatul hawadisi. Ada yang menyamai atau sama dengan makhluknya. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Walaupun Allah Maha melihat, cara melihatnya Allah itu tidak sama dengan kita sebagai makhluknya. Beda. Nah, kemudian itu yang kelima ada ihtiyaju li ghairihi yang artinya memerlukan yang lain. Mustahil Allah memerlukan yang lain. Kalau misalkan kayak gitu, Allah tidak maha berkehendak. Allah berkehendak sesuai apa yang Ia kehendaki. Jadi Allah itu mustahil memerlukan yang lain atau memerlukan bantuan. Kalau misalkan kita kan, karena kita sebagai makhluk wajar kita memerlukan bantuan. Misalkan si Agung nih kesulitan mengerjakan tugas, Agung memerlukan bantuan Irsyad untuk mengerjakan tugas. Tapi Allah tidak seperti itu. Nah, kemudian ta'adud, berbilang. Mustahil Allah berbilang. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha tunggal. Tunggal artinya satu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ajzun, artinya lemah. Mustahil Allah lemah. Kalau misalkan Allah lemah, bagaimana dunia ini bisa tercipta? Bagaimana langit dan isinya bisa tercipta? Gitu kan. Jadi Allah mustahil bersifat lemah. Kemudian ada karohah, artinya terpaksa. Kemudian ada jahlun, bodoh. Mustahil Allah bodoh gitu kan. Karena ya Allah itu cerdas. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha sempurna. Kemudian ada mautun, mati. Mustahil Allah akan mati. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang kekal. Mustahil Allah akan eh, mati atau mautun. Kemudian samun. Samun itu lawannya dari eh, sama. Mustahil Allah tuli. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar. Maha mendengar segala sesuatu. Bahkan apa yang ada di dalam dada kita itu Allah mendengar. Jadi mustahil Allah tuli. Kemudian ada a'ma, artinya buta. Allah itu kan maha melihat. Maha melihat, jadi mustahil Allah itu buta. Kemudian eh, bakamun atau bukmun. Bisa disebut dengan bukmun. Bisu. Allah kan
Mutakalim artinya apa? Eh, dia berfirman. Mustahil Allah tidak eh, jadi mustahil Allah itu bisu. Kemudian ada ajizan, zat yang lemah. Allah kan maha kuat. Mustahil Allah lemah. Kalau misalkan Allah lemah, ya bagaimana dunia ini tercipta? Bagaimana langit dan isinya tercipta? Kemudian ada karihan, yaitu zat yang terpaksa. Ya, Allah tidak terpaksa menciptakan segala sesuatu. Innama amruhu iza aroda syai'an yakullahu kun fayakun. Ketika beliau berkehendak, kun fayakun. Nah, kemudian zahilan, zat yang bodoh. Allah tidak bodoh. Allah itu maha segalanya. Ya, maha besar, maha sempurna. Kemudian mayitan, zat yang mati. Ya, karena kan mustahil loh Allah itu mati. Kenapa? Karena ia maha, maha hidup, bako, kekal. Dalam artian kekal ada selamanya. Kemudian ada ashama yang artinya zat yang tuli, tidak bisa mendengar. Mustahil Allah tidak bisa mendengar. Kalau misalkan seperti itu, lantas manusia akan berdoa ke siapa? Karena kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha maha mendengar. Kemudian ada akma, zat yang buta, tidak bisa melihat. Mustahil Allah tidak bisa melihat. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, maha melihat. Kemudian ada abkama, zat yang bisu. Abkama itu adalah lawan dari mutakaliman, zat yang berfirman, atau zat yang mampu untuk berbicara. Dalam artian, tetap apa yang tadi udah kita bahas, kamu harus bisa ngebedain nih bahwa melihat, mendengar, kemudian berkehendaknya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Karena salah satu sifat wajib bagi Allah itu adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi kamu jangan berpikiran bahwa oh Allah itu maha melihat berarti sama seperti kita punya mata dua. Oh jelas beda ya. Nah selanjutnya ini yang terakhir dari keutamaan mengenal dan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama, ilmu yang paling mulia dan yang paling utama. Ketika kita sudah mengenal, bahkan sampai memahami sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua itu ada semakin seseorang mengenal Allah, semakin seseorang itu dekat dengan Allah, maka semakin ia berserah diri kepada Allah. Dia tawakal ketika dia mempunyai segala urusan atau mempunyai pikiran atau sedih, dia akan tawakal, dia akan berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian imannya akan semakin bertambah, menenangkan hati, menguatkan keimanan, kemudian sebagai salah satu motivasi untuk tetap bersabar, semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar. Nah, kemudian disiplin dalam bersikap dan bertanggung jawab dalam berbuat. Karena kita sudah mengetahui nih bahwa Allah itu maha mendengar. Ketika kita mempunyai keinginan, kita tinggal berdoa aja. Ya Allah, aku pengen punya motor, aku pengen punya sepeda, aku pengen keselamatan bagi kedua orang tua. Kita tinggal berdoa. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Nah itu untuk materi pertemuan kali ini kita belajar mengenai sifat-sifat Allah. Yaitu ada sifat wajib, sifat yang ada pada Allah. Kemudian ada sifat mustahil, yang sifat tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Kemudian ada juga sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang mungkin dimiliki Allah atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Seperti itu anak-anak. Jadi bagaimana
Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi ini? Sejauh ini enggak, Pak. Udah jelas banget. Jelas ya, ngerti ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin, eee, untuk pertemuan kali ini, kalian nanti bisa baca-baca ya terkait sifat-sifat Allah itu ada di bab 2 ya. Nanti kalian dalami lagi materinya, kalian, baca lagi dan jangan lupa untuk, mengisi PR-nya, yaitu ada 10 pilihan ganda. Nah, nanti kalian isi, minggu depan dibawa lagi ya, disetorkan PR-nya nanti, Bapak periksa, oke? Oke, Pak. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, kita tutup dengan, membaca surat Al-Hasyr, oke? Bersama-sama. Dipimpin oleh Irsad. Nah, silahkan. Bis Bismillahirrahmanirrahim. wal Wal asri innal innal insana insana lafi khusr illal ladzina illalladzina amanu wa amilus solihati wa wa tawassaw tawassaw bil bil haqqi haqqi wa wa tawassaw tawassaw bis bis sabr. sabr. Oke, selamat menjalankan aktivitasnya anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Mungkin seperti itu apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.